Begitulah keadaan hatimu. Kalau hatimu itu sempitnya sesempit gelas ini, maka masalah kecil pun akan terasa asin dalam kehidupan. Gak akan enak. Tapi kalau keadaan hatimu tenang seperti danau ini, luas keadaannya, maka masalah sebesar apapun tidak akan berpengaruh pada jiwamu. Doa itu ketika Anda sampaikan kepada Allah, maka bisa memberikan dampak ketenangan di semua level yang Anda lalui ini. Bagaimana caranya saat mengandung, bayinya ikut tenang. Ketika terlahir, tenang. Tumbuh, tenang. Sampai ke sini tenang. Jadi begitu tenang, semua aktivitas dikerjakan dengan nyaman. Orang khusyuk, orang yang sholatnya tenang. Zikirnya tenang. Kerjanya tenang. Batuknya tenang. Belajarnya tenang. Bahkan meninggalnya dalam keadaan tenang. Begitu semua tenang, ketika dipanggil dia tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi bagian pertama kata Al-Quran, kenapa penting kita untuk bermohon berdoa kepada Allah? Pertama, supaya memberikan dorongan kepada jiwa kita untuk mendapatkan ketenangan. Dari ketenangan inilah kita jernih menilai segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Jadi kalau kita menilai sesuatu dengan jernih, maka kesimpulannya semua akan terlihat positif dalam kehidupan kita. Banyak orang gagal mengatasi persoalan bukan karena tidak mampu, karena dia sendiri tidak memandang persoalan itu secara jernih. Padahal kalau dia teliti dengan baik, jernih otaknya dia pikirkan, dia akan simpulkan, ya Allah, Alhamdulillah, kau berikan kepada saya segala nikmat ini, engkau titipkan ujian ini, ternyata untuk menguatkan segala hal yang bisa saya rasakan dalam hidup ini. Tahu cicak? Lalu, bagaimana cicak beraktivitasnya? Merayap. Di mana? Di dinding. Apa makanannya? Nyamuk. Nyamuk bagaimana beraktivitasnya? Terbang. Kalau Anda melihat dengan tidak tenang, wah, pakai teori macam-macam dengan macam segala hal, apalagi dipertanyakan di mana letak keadilan Allah. Bayangkan, yang nyari makan cuman merayap di dinding, makanannya bisa terbang. Anda bayangkan, kalau nyamuk ini punya akal aja. Perhatikan bagaimana Allah memberikan sifat keadilan. Ya kalau nyamuk ini misal punya akal aja dan dia jenius, tuh cicak jadi mainan. Dia terbang tengah-tengah aja, cicaknya di situ, cak, ayo tangkap sini. Kasihan jadi cicak ya. Tapi hikmah Allah menjadikan lain. Perhatikan keadilan Allah. Tenang kita lihat, kita amati. Allahu Akbar. Ini rupanya Allah tidak berikan akal kepada hewan. Dan hikmahnya apa yang terjadi? Orang tua kita, alhamdulillah, nggak banyak dalil, nggak banyak teori, cuman berikan lirik aja. Cicak-cicak diam-diam datang seekor. Perhatikan kalimatnya, cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Dia cuma diam-diam aja merayap. Diam. Tapi dia mengerjakan perintah Allah. Kata Allah, kamu merayap, ikhtiar. Begitu merayap, saya datangkan rezekinya. Tapi kalau kamu nggak merayap, nggak akan datang rezekinya. Allah cuma perintahkan merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang mendatangi cicak, bukan cicak yang mendatangi nyamuk. Coba lihat dengan tenang. Dia tenang, yang jernih. Dulu kan cuma dinyanyiin aja. Tapi kalau Anda amati dengan tenang, cicak hanya menunaikan perintah, merayap di dinding, walaupun diam-diam, nyamuk datang. Kalau nggak merayap, nyamuk nggak akan datang. Tugas kamu merayap, tugas saya kata Allah mendatangkan nyamuk sebagai makanan. Datang seekor nyamuk, selanjutnya, silakan. Mangga. Jelas? Jadi gambaran pertama adalah sebelum menyikapi segala hal terkait persoalan hidup, lihat sini. Nanti ada sakit, nanti ada tua, nanti ada semakin sepuh, nanti ada kesulitan, nanti ada tantangan, nanti ada cobaan, harta berkurang, gelisah datang, makanan gak dapat, pekerjaan diambil orang, jodoh gak kesampaian, sudah dalam tahap lamaran ternyata diambil orang. Lihat. Kalau tidak tenang keadaan hatinya, gelisah jiwanya, bukan sekedar masalah tidak selesai, tapi bisa mendatangkan masalah baru, dan tidak sedikit yang mengakhiri nyawanya. Dan itu tidak ada kerjaan, sebab gak bunuh diri pun kalau ajalnya tiba meninggal juga. Ini persoalannya. Jadi sederhana kaidahnya, tenang itu bukan sekedar sesuatu yang kemudian ringan, tidak. Akan ada kaitan dengan ujian-ujian setelahnya. Jadi kalau kita menghadapi semua dengan tenang, dengan nyaman, maka ujian sebesar apapun demi Allah saya katakan, itu akan terasa ringan. Pernah ada seorang pemuda, galaunya tingkat tinggi, menghadapi persoalan yang tidak mudah, datang minta nasihat kemana-mana sampai ketemu seorang syekh yang dia tinggal di tepi danau. Begitu datang kepada seorang syekh, syekh itu cuma mendengarkan, tiba-tiba mengajak pemuda itu, saking tenangnya diajak jalan aja.
dia bawa kemudian pemuda itu ke tepian danau. Dia bawa satu buah gelas, ya. Kemudian dia genggam garam, 2 genggaman. Setelah itu dia ambil satu celupan, ya, dia ambil dengan gelas itu satu air dari danau yang tawar itu. Dia masukkan bagian genggaman pertama garam ke gelas dimaksud. Begitu sudah selesai dia adukan, dia katakan pada pemuda itu, "Silahkan minum." Pemuda ini mengatakan, "Untuk apa?" Kata saya, "Itu minum saja." Begitu diminum, masuk ke mulutnya, langsung dia muntahkan. Kenapa? Asin gitu. Oh begitu, baiklah. Kemudian beliau tumpahkan semuanya ke danau yang tadi. Lalu genggaman garam yang satunya dilemparkan ke danau semua. Selesai dilemparkan, diambil lagi airnya. Begitu diambil lagi, danau yang bening, bagus, jernih. Coba kamu minum sekarang. Begitu diminum, Masya Allah, diminum. Bagaimana rasanya kata Syekh tadi? Tawar, enak, segar. Begitulah keadaan hatimu. Kalau hatimu itu sempitnya sesempit gelas ini, maka masalah kecil pun akan terasa asin dalam kehidupan. Gak akan enak. Tapi kalau keadaan hatimu tenang seperti danau ini, luas keadaannya, maka masalah sebesar apapun tidak akan berpengaruh pada jiwamu. Sebelum kita bicara doa yang luas-luas, maka prinsip doa diberikan oleh Allah kepada kita. Di antara fungsi doa yang paling utama memberikan kelapangan kepada hati. Makanya banyak orang yang berdoa, itu ketika mulai dipanjatkan, yang pertama Allah berikan ketenangan dalam jiwanya. Walaupun solusinya belum datang pada saat itu. Gak percaya silahkan. Anda besok mau ujian nih di kampus. Ujiannya materi yang luar biasa. Kelihatannya susah, dosennya killer, dan tidak mudah memberikan nilai. Malam-malam Anda tahajud, "Ya Allah, berikan kemudahan besok ya Allah. Anugerahkan hamba kesempatan untuk mengisi ujian dengan mudah ya Allah. Berikan IPK yang terbaik ya Allah. Berikan nilai yang sempurna di sini ya Allah." Demi Allah saya katakan, begitu selesai berdoa, tenang aja. Walaupun ujian belum dilakukan. Wah, pas ujian besoknya, wah, ternyata mudah dikerjakannya itu. Selesai. Indah. Nyaman gitu. Tapi yang paling menarik, belum ujian aja udah tenang. Itu yang dimaksudkan dengan doa. Silakan cek demi Allah, apakah itu proyek, apakah itu yang lainnya. Jadi ketika Anda menghadapi persoalan, prinsip doa yang diberikan oleh Allah pertama kali jawabannya adalah ketenangan pada jiwa. Itu poinnya. Dan saya sering katakan kepada Anda, ketenangan itu kadang-kadang lebih penting dibandingkan banyaknya harta yang dipegang. Selalu saya berikan tawaran, pilih ya, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Pilih mana? Dah. Capek saya tahu ini. Anda tidak akan bisa menolak ketenangan di situ. Sehat tapi gelisah atau sakit tapi tenang, pilih mana? Ketenangan itu selalu dibawa. Pasti itu poinnya. Karena itu prinsip pertama kata Allah, orang-orang yang bermohon kepadaku, hal yang aku berikan pertama kali ketenangan pada jiwanya. Minimal walaupun solusi belum datang, ketenangan sudah ada. Kalau sudah tenang, tenang itulah yang memberikan energi positif pada seluruh elemen-elemen tubuh kita. Jadi kalau orang sudah tenang, semuanya positif, pikiran positif, ke tubuh positif, ke hati positif. Itulah muncul kemudian ungkapan yang bijak, jiwa yang tenang melahirkan ibadah yang cemerlang. Catat, bikin status.